Bapak Ibu Saudari, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan memperdengarkan Votum. Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan di dalam anaknya Yesus Kristus yang mati bagi kita, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin.
Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online, tetapi tidak mengurangi semangat kita di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita naikkan syukur kepada Tuhan, karena Dia begitu baik buat kita semua. Dia menolong kita. Kita akan naikkan pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan kebenaran
demi kebenaran dari Engkau saja ya Tuhan, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Kami siap memuji nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apapun keadaan kita saat ini, apakah kita sakit, sehat, baik ataupun tidak baik, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita masuki gerbangnya dengan bersyukur kepada Dia. Kita elu-elukan Dia, karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Kita naikkan pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Dia, karena lebih baik satu hari di dalam rumah Tuhan. Haleluya, kita naikkan pujian ini. Mari naikkan dengan semangat, hati kita girang. Hati kita girang mendengar seruan. Mari kita datang ke rumah Tuhan.
Saudara, kita sudah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apakah yang terjadi di hari-hari kita belakangan ini? Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang kekurangan, mungkin ada yang mencari pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, pergumulan apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan tahu. Dan kita percaya Tuhan akan buka jalan bagi kita semua yang sakit dijamah dan disembuhkan, dan yang mengalami pergumulan dilepaskan oleh Tuhan. Kita naikkan pujian, Tuhan tahu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas anugerah kasih dan kemurahan-Nya. Hari ini kita memasuki bulan ke-3 tahun 2022. Tidak terasa kita sudah dibawa ke suasana yang baru, ke tahun yang baru. Kita perlu untuk terus mengarahkan pandangan pada Tuhan, terus meningkatkan iman kepercayaan kita kepadanya, agar boleh menikmati anugerah kasih dan kemurahan-Nya senantiasa
yang sudah dinyatakan bagi kita semua dalam Tuhan Yesus Kristus. Keadaan tidak menjadi semakin baik. Di beberapa tempat ada banyak masalah, bencana alam, kesukaran demi kesukaran. Namun semua hal yang buat kita tetap kuat adalah bahwa dalam Yesus Kristus Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan ini semua mendorong kita untuk bersama-sama dengan Daud mengungkapkan kebahagiaannya sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudus yang sudah ditebus oleh kuat kuasa darah Kristus, dijadikan anak-anaknya, dijaga, dipelihara senantiasa. Dalam Mazmur pasal 16 ayat 1 kita membaca miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Kita semua perlu terus berdoa, mohon agar dijaga oleh Allah sebagai tempat perlindungan kita. Aku berkata pada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak yang baik bagiku selain Engkau. Bersyukur pada Allah bahwa dalam Yesus Kristus Dia berkenan untuk menjaga kita. Dia berkenan menyatakan kebaikannya. Kalau kita semua masih bisa hidup, masih bisa bernafas, itu semua adalah karena kebaikan dari Allah yang sudah dinyatakan bagi kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan. Selanjutnya, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang mulia, yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan kurban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya, tidak ada Allah lain, tidak ada sembahan lain, tidak ada kepercayaan lain selain Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian diudikan kepadaku. Tadi pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Selanjutnya, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Kita mau seperti Daud, dan memang seharusnya kita orang-orang percaya seperti ini. Ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, senantiasa. Bukan kalau perlu saja, tapi senantiasa. Dalam berbagai keadaan, selalu memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dia berdiri di sebelah kanan kita tidak akan goyah. Dia menopang kita, menjaga kita, mengawali kita, menuntun, memimpin kita. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di dalam Yesus Kristus, miktam ini tidak hanya dinyanyikan oleh Daud, tapi selayaknya juga kita nyanyikan. Karena Dia tidak hanya berjanji untuk menyelamatkan kita, beri kekuatan pada kita, tapi juga menyertai kita selama-lamanya, menyertai kita sampai kesudahan alam. Saya akan mengakhiri renungan singkat hari ini dengan membaca dari Roma pasal 12 ayat 12. Kita memiliki pengharapan yang luar biasa.
Pengharapan tidak pernah layu. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 15, bersukacitalah dalam pengharapan. Kata bersukacita ini menunjukkan bahwa pengharapan ini tidak akan pernah mengecewakan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ada banyak pengharapan yang baik, pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebab sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. 3 perkara ini biar terus memberi kekuatan kepada kita melanjutkan perjalanan di tahun 2022 ini sampai saatnya Tuhan memanggil kita dan membawa kita masuk dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sejauh Petrus terus mengarahkan pandangan pada Kristus ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air dan dia mau menanggapi undangan Kristus, marilah. Dia melangkah, dia tidak tenggelam. Tapi ketika dia merasa desiran angin dan mendengar deburan ombak, dia mulai takut, dia khawatir, dan dia tenggelam. Tapi syukurlah, dalam ketenggelan itu dia berseru, minta tolong kepada Tuhan. Dan Yesus mengeluarkan tangannya, menolong dia. Kita barangkali juga akan mengalami atau digodai untuk berputus asa. Kalau itu terjadi, bersyukurlah, menyuruh namanya. Dia akan menolong kita. Dan kita akan ditolong dan akan bisa bersama-sama seperti Daud yang menyatakan miktamnya dalam Mazmur pasal 16 yang baru saja kita baca tadi. Demikian, dan menolong memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Kita ingat kasih-Nya, kebaikannya. Tuhan sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya
Baik Bapak Ibu Saudari, tiba saatnya kita untuk mengenang kematian Tuhan Yesus dan ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Bapak Ibu Saudari, saya akan berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudari untuk mempersiapkan cawan dan roti. Kita akan berdoa. Bapa, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Sekarang kami mau ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan yang Engkau perintahkan kami untuk mengenang, untuk melakukan apa yang telah Kau lakukan bagi kami di kayu salib, sehingga kami ditebus, kami diampuni di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudari, saya mengundang kita semua untuk bersatu teduh berdoa. Tutup mata semua. Mohon kepada Tuhan untuk menyucikan hati dan pikiran kita. Ampuni segala hal yang tidak berkenan datang kepadanya. Dia penuh kasih, Dia peduli, Dia mengerti, dan Dia mengetahui hati kita yang mendalam. Apakah kita datang kepadanya dengan penuh penyesalan, maka Dia akan memulihkan kita dengan penuh kasih sayang. Silakan berdoa secara pribadi, mohon ampun kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudari, mari kita angkat roti kita sambil kita mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita yang melambangkan darah anak domba Allah ini, curahkan bagi kita. Haleluya. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Haleluya. Untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sucikan kami dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kebenaran-Mu yang Engkau mati di kayu salib, kami dimerdekakan. Haleluya, diselamatkan. Haleluya, dan hidup kekal nantinya bersama Engkau. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Ibu Saudari, pengumuman bahwa minggu depan kita masih online, dan tolong doakan rencananya bulan April kita akan mencoba untuk ibadah onsite. Jadi juga karena kondisi Bapak Ibu Paulus, memang puji Tuhan mereka sehat, tetapi setelah ya harus membawa Bapak Paulus ke rumah sakit bolak-balik gitu ya, dirasa tepat untuk melakukannya bulan April. Tolong doakan Bapak Ibu Saudari ya, awal April juga kita mempersiapkan Paskah agar kita bisa beribadah secara onsite. Bapak Ibu Saudari, kita juga bagi Bapak Ibu Saudari digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan. Silahkan Bapak Ibu Saudari kumpulkan tiap minggu ya di rumah masing-masing. Nanti ketika onsite bulan April silahkan diberikan ya, lewat bendahara yang biasa menangani ya, untuk persembahan, yaitu Mbak Nana ya, nanti bisa diberikan kepada gereja. Baik Bapak Ibu Saudari, demikian ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dari ibadah, dari awal, pertengahan hingga akhir. Puji-pujian kami kiranya Engkau terima Tuhan. Dari itulah pujian dari hati kami yang paling dalam untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Engkau begitu setia kepada kami Tuhan Yesus. Bapak, bentar lagi kami akan mengakhiri ibadah. Biar Engkau sendiri yang bekerja di dalam hidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan semua permasalahan kami, Kau temukan jalan keluarnya. Mereka yang sakit Tuhan, mari Engkau jamah dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, panas, demam, termasuk kekhawatiran dalam Omikron ini dan cuaca yang tidak tentu ini. Dalam nama Yesus kami mohon jamah sembuh. Dan segala masalah, baik keuangan, keluarga, Tuhan, ada jalan keluar. Bagi mereka yang sudah lama tidak datang ke hadirat Tuhan, mari Tuhan Kau lawat, dan mereka kembali
Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini, tetapi di dalam Roh Kudus kami akan percaya Engkau dekat dan tinggal di dalam kami. Haleluya, haleluya, amin. Nah, sekarang saudara-saudara yang terkasih, pulanglah dengan membawa berkat yang melimpah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan kita, yang mati bagi kita mulai sekarang hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maranatha. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa.